Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kanzun Matra NIM 051 kelas 4B Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menindaklanjuti tentang tugas dari ujian tengah semester administrasi jaringan komputer, yaitu tentang pertama, buatlah video tutorial konfigurasi firewall-NAT dan blokir situs. Yang kedua, carilah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi saat proses konfigurasi DHCP server dan DNS server serta cara mengatasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau membuat tutorial tentang konfigurasi firewall-NAT dan blokir situs. Yang pertama itu terlebih dahulu kita buka VirtualBox. Di sini menggunakan VirtualBox dan menggunakan klien Windows 7 dan menggunakan MikroTik. Di sini pada settingan MikroTik menggunakan adapter 3, yaitu dengan settingan internal network atau INET. Di sini mengapa menggunakan internal network? Karena nanti ini akan dikonekkan dengan adapter dari klien kita dengan menggunakan klien Windows 7. Di sini sama, adapternya menggunakan internal network yang nanti akan terkonek pada MikroTik. Di sini bisa dimulai dengan start, dimulai. Di sini saya sudah merunning terlebih dahulu. Di sini ada MikroTik dan di sini ada Windows. Nah, pada Windows ini kita cek terlebih dahulu apakah IP dari DHCP dan DNS yang kita setting apakah sudah terbaca di sini dengan menggunakan CMD. Kita buka CMD, terus kita masukkan perintah ipconfig. Nah, pada default gateway yaitu dengan IP 192.168.051 yaitu IP dari NIM saya dengan IP address klien yaitu 50. Nah, di sini kita sebelum mengkonfigurasi firewall-NAT kita cek terlebih dahulu apakah klien kita terkoneksi internet atau tidak. Karena konfigurasi NAT itu berguna untuk menyambungkan PC klien ke internet, yaitu untuk mengeceknya dengan perintah ping 8.888. Nah, di sini kita lihat request timeout, yaitu bahwa menyatakan klien PC kita tidak dapat mengakses internet. Nah, bagaimana cara untuk menyambungkan PC klien ini pada internet? Nah, itu menggunakan konfigurasi firewall-NAT, yaitu dengan cara masuk ke Winbox untuk mengakses konfigurasi MikroTik. Setelah itu kita masuk ke IP, kita masuk ke firewall, kita masuk ke subbagian NAT, kita tambah plus ini biru. Nah, di sini chain kita pilih SRC NAT. Di sini SRC address itu memasukkan default gateway kita yaitu 192.168.0.0/24. Nah, terus kita masuk pada advance. Kita masuk pada action. Di sini action yaitu di advance tidak perlu melakukan apa-apa. Di sini general dan action dengan mask squared. Klik apply, oke. Nah, di sini sudah konfigurasi firewall-NAT. Nah, untuk mengeceknya apakah konfigurasi telah berhasil, kita masuk ke klien PC kita. Di sini mengecek dengan menggunakan ping seperti tadi 8.8.8.8. Di sini terlihat bahwa ping dari 888 itu adalah Google. Itu sukses berhasil mereply dari domain tersebut. Kita coba dengan domain Google ya, dengan ping google.com. Nah,
Di sini menggunakan akses PIN juga sama, dapat terakses ke internet menggunakan tes ping. Di sini kita juga dapat mengeceknya dengan mengecek pada mic access mikrotik dengan new terminal. Kita coba tadi ping 8.8.8. Di sini juga bisa terkoneksi ping google.com. Nah, di sini berhasil sukses untuk mengkonfigurasi virtualnet ini untuk menyambungkan ke internet ya. Nah, selanjutnya yaitu untuk memastikan lebih pastinya sih ini bisa memakai Explorer ini dari bawaan dari klien. Nah, di sini terlihat bahwa browser dapat mengakses internet. Nah, kita coba buka ini ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuka website dari merdeka.com. Di sini terlihat dapat mengakses website merdeka.com. Nah, dan untuk memblokir situs, di sini melakukan konfigurasi layar 7 protokol untuk memblokir web situs merdeka.com ini. Nah, berikut caranya. Di sini pada mikrotik Winbox, di sini kita memilih layar 7 protokol. Ini diklik tambah. Di sini nama itu misal yaitu Merdeka. Di sini regxp itu adalah akses domain dari website tersebut yaitu merdeka.com. Di sini klik apply lalu oke. Selanjutnya yaitu ke submenu filter rules, yaitu klik tambah. Di sini chain itu menggunakan forward. src address itu menggunakan address kita seperti tadi 192.168.0.0/24. Lalu protokol. Nah, protokol kita pilih TCP, lalu klik apply. Nah, selanjutnya pada tab advance, pada menu layar 7 protokol kita pilih tadi yang sudah kita tambahkan pada layar 7 protokol yaitu Merdeka, ke apply. Nah, pada tab action kita rubah menjadi drop untuk mengebloknya, lalu kita apply dan oke. Nah, di sini konfigurasi untuk memblokir situs web itu menggunakan layer 7 protokol itu sudah selesai. Nah, bagaimana untuk mengeceknya? Yaitu dengan cara membuka klien kita tadi, ini merdeka.com. Nah, kita coba refresh website yang sudah kita blokir, apakah masih bisa masuk atau sudah terblokir, tidak dapat terakses. Nah, di sini menampilkan bahwa this page can be displayed. Nah, itu di sini sudah terblokir domain merdeka.com. Nah, ini sudah terblokir dengan menggunakan opsi layer 7 protocols. Nah, untuk cara mengeblok website lainnya yaitu dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi, menggunakan layer 7 protocols. Di sini untuk konfigurasi virtualnet dan blok situs di sini sudah selesai. Kita lanjut ke opsi kedua yaitu carilah beberapa masalah pada konfigurasi mungkin terjadi pada konfigurasi DHCP server dan DNS server serta cara mengatasinya. Nah, apa sih masalah pada saat penginstalan DHCP server itu? Nah, biasanya error pada konfigurasi DHCP server itu pada penggunaan IP atau pemilihan IP yang digunakan. Nah,
Di sini misal menggunakan address 051, di bawahnya networknya itu 00. Di sini harus menggunakan header 3 karena kita akan menggunakan header 3 untuk internal network untuk PC klien kita. Nah, di sini juga pada DHCP server. Nah, di sini DHCP server menggunakan header 3. Misal kita menambahkan ingin menggunakan DHCP server kita ya. DHCP setup. Nah, di sini kita memilih header 3 yang berisi adapter internal dari untuk menyambungkan ke PC klien kita. Nah, di sini menggunakan address space yaitu network. Nah, di sini gateway for DHCP network yaitu menggunakan IP address dari MikroTik kita yang telah dibuat tadi. Misalnya kita salah nih, misalnya 0, di sini 1. Nah, ini tidak bisa, harus sama dengan konfigurasi IP sebelumnya. Di sini invalid gateway nggak bisa, within DHCP network ini tidak bisa DHCP-nya. Nah, untuk cara mengatasinya ya seperti tadi, menggunakan header 3 sesuai dengan opsi dari adapter internal network dan juga pada pengisian IP address pada DHCP setup. Nah, terkadang juga error juga terdapat pada settingan DNS. Nah, pada settingan DNS yaitu menggunakan server 888. Bisa juga menambahkan server DHCP juga sama menggunakan IP milik kita sendiri yang telah terkonfigurasi. Nah, di sini juga terkadang error, kita lupa dalam mencentang allow remote request. Nah, di sini tidak dapat tercentang, nanti tidak dapat konfigurasi DHCP kita, tidak dapat terkonek pada PC klien kita. Nah, caranya yaitu untuk membenarkan solusi ini yaitu dengan mencentangnya. Di sini dicek apakah ini sudah tercentang atau belum. Jangan lupa klik apply dan oke. Nah, sekian dari tutorial konfigurasi NAT dan blokir situs dan beberapa pembenaran masalah dari DHCP server dan DNS. Jika dirasa masih ada kekurangan, kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.